sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fikri selaku guru mapel Aqidah Akhlak, dan yang saya banggakan para teman-teman sekalian yang hadir di kelas 9 ini. Di sini saya akan memberitahu apa itu makhluk gaib. Makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia, dan beberapa dari makhluk gaib ini terdapat malaikat, syaitan, jin, dan iblis. Di sini saya akan menerangkan tentang malaikat, yakni iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang bersifat gaib, dan malaikat juga diciptakan dari nur atau cahaya. Dan juga malaikat ini senantiasa selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bila diperintah malaikat akan selalu menjalankannya tanpa mendurhakainya. Bukan kayak jin, bukan kayak iblis. Maaf. Malaikat yang wajib kita yakini kepadanya ada 10. Tidak ada yang tahu berapa banyaknya malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang Maha Pencipta. Kita sebagai makhluk biasa tidak bisa mengetahui apa yang kita imani saja. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai pemimpin atau kepala para malaikat yang lain. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini pembagi rezeki bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Ada dua trompet yang ditiup oleh dua tiupan oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama adalah hancurnya bumi semesta alam, dan tiupan yang kedua ialah untuk membangkitkan para makhluk yang ada di alam kubur menuju ke alam barzakh. Yang ketiga ada malaikat Israil. Malaikat Israil ini malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau ada yang meninggal itu biasanya dicabut oleh malaikat Israil. Yang kelima ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar ini adalah malaikat yang berada di kubur untuk menanyai segala suatu amal manusia yang dilakukannya selama ini di dunia, bersama malaikat nakir. Yang ketujuh ialah malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini ditemani oleh malaikat Atid yang berada di dua punggung kita, di dua bahu kita. Ya, tugasnya malaikat Raqib ini yakni adalah mencatat amal kebaikan kita, dan yang bertugas mencatat amal buruk kita adalah malaikat Atid. Kemudian disusul yang ke-9 malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah penjaga neraka. Jadi kalau kalian masuk neraka jangan lupa salam ke malaikat Malik ya. Lanjut ke yang 10, malaikat ke-10 yakni malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini penunggu surga sekaligus memelihara surga beserta isinya. Jadi saya doakan kita semua bisa masuk ke surga bersama-sama. Amin. Sifat-sifatnya malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang ketiga,
malaikat itu diciptakan dengan memiliki sayap. Dan yang keempat, malaikat senantiasa bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, malaikat tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat tidak akan pernah mati sebelum hari kiamat. Hikmah dan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala kekuatannya kita dapat mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang rendah serendah-rendahnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan semesta alam dan Tuhan yang berkuasa dan juga maha segala-galanya. Yang kedua, hikmahnya adalah kita bisa bersyukur karena kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kita sendiri. Yang ketiga, kita akan selalu terpacu untuk selalu berzikir, berdoa, dan selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk karena kita tahu bahwa semua makhluk ini adalah punya Allah dan kita akan kembali kepadanya di suatu hari kelak. Dan yang keempat, kita akan selalu tawakal, berikhtiar, dan bersabar dengan segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa lagi kita berdoa? Mungkin sekian itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.